Bab 1791 Sistem Perencanaan Tertinggi. Setelah curhat satu sama lain untuk beberapa saat, Suke akhirnya turun ke bisnis. Ada apa dengan Xiao Rou? Kenapa dia tiba-tiba mengabaikan kalian semua? Gadis-gadis itu saling memandang, seolah-olah mereka sudah menduga bahwa Suke akan menanyakan hal ini. Pada akhirnya, Su Yunlan berinisiatif untuk berbicara. Kamu tahu apa yang terjadi di Celestial Cloud Continent, jadi aku tidak akan merinci. Mari kita mulai dengan pembentukan Sekte Perubahan Besar. Su Yunlan berkata dengan serius. Pada saat itu, Rou dihargai oleh 4 kaisar abadi dan dilatih bersama, dan Xiao Rou sering datang menemui kami, tapi... Dia berhenti, melirik Suke, dan melanjutkan. Tapi suatu hari, Rou tidak lagi datang ke Sekte Perubahan Besar. Aku mencoba yang terbaik untuk pergi ke gerbang surga dan menemukan Rou, tetapi pada saat itu, dia tidak ingat saya sama sekali. Kemudian, Sekte Perubahan Besar dikecualikan, dan saya tidak punya pilihan selain memindahkan sekte ke sini. Singkatnya, Suke telah selesai menceritakan pengalaman yang kasar dan penuh gejolak ini. Matanya penuh dengan cinta yang lembut saat dia menatap para wanita. Bahkan jika Su Yunlan tidak mengatakannya, dia tahu betapa banyak penderitaan yang dialami gadis-gadis itu di benua awan langit. Tanpa perlindungan Yu Rou, gadis-gadis ini akan menjadi wanita cantik kelas 1 bahkan di benua awan langit, dan entah berapa banyak orang yang akan mendambakan mereka. Tapi Su Yunlan membawa Lady Ya dan yang lainnya bersamanya sampai Suke tiba. Sudah sulit bagimu, Suke berkata dengan serius. Mulai sekarang, aku, Suke, bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kami baik-baik saja. Suling adalah orang pertama yang tersenyum. Dia menyeka sudut matanya dan mengubah topik pembicaraan. Bagaimana Anda akan berurusan dengan sekte keinginan iblis? Saya mendengar bahwa master sekte mereka sangat kuat. Petik 2. Kuat pantatku, bukankah mereka ingin membeli sekte perubahan besar? Aku akan membuat mereka bangkrut dalam 2 hari. Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan semangat tinggi, kalian istirahatlah dengan baik hari ini, aku akan berurusan dengan mereka besok. Dalam sekejap mata, malam tiba. Suke ada di kamarnya memikirkan bagaimana membuat sekte keinginan iblis bangkrut. Meskipun apa yang dia katakan pada siang hari sangat heroik, pemimpin sekte dari Desar Demon Sekte adalah ahli kaisar immortal setengah langkah. Dia harus menggunakan cara yang tepat untuk menghadapi mereka. Paling tidak, dia tidak bisa menyeret sekte perubahan besar ke dalam ini. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, suara langkah kaki datang dari luar rumah. Pak! Wajah cantik muncul di pintu. Itu Nyonya ya? Mengapa kamu di sini? Suke bingung. Lady Ya memelototinya dengan genit, lalu mendorongnya ke bawah dan menekannya. Seperti kata pepatah, ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Momen kasih sayang yang mendalam. Cahaya bintang di luar rumah bersinar lebih terang, dan kicau serangga menjadi lebih pelan, seolah takut mengganggu keduanya di dalam rumah. Sekitar 2 jam kemudian, Nyonya Ya keluar dari kamar Suke dengan wajah merah cerah. Wajahnya bersinar, dan bahkan kulitnya tampak membaik. Suke duduk di tempat tidur dan menggerakkan bahunya. Ya Tuhan, wanita sangat menakutkan, mereka seperti ingin memakanku. Sebelum dia bisa beristirahat, sebuah suara lembut memanggilnya. Sukwe. Suling masuk ke ruangan dengan wajah merah. 2 jam lagi berlalu, dan Suling meninggalkan kamar Suke. Suke menyeka keringat di dahinya dan hendak berbaring untuk beristirahat ketika pintu didorong terbuka lagi. Suke. Mata Su Yunlan sejernih air, dan mereka dipenuhi dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Kaki Suke gemetar saat mendengar ini. Dia merasa seperti akan mati. Kalian bertiga melakukan ini dengan sengaja. Satu persatu. 2 jam lagi berlalu, dan Su Yunlan diam-diam meninggalkan kamar Suke. Suke berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit. Apa yang mereka maksud dengan yang paling sulit menanggung kebaikan kecantikan? Bahkan dengan fisiknya yang jauh melampaui Celestial Prime, menghadapi mereka bertiga sekaligus terlalu berlebihan. Yang utama adalah mereka bertiga lebih ganas dari yang terakhir, seperti serigala dan harimau, seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Tidak ada yang bisa mengambilnya.
Fiuh, akhirnya berakhir. Tangan Suke gemetar saat dia mencoba menutup pintu. Tiba-tiba, sebuah tangan ramping terulur dari celah dan memblokir pintu. Suke membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah Lydia lagi. Ah, sudah larut. Ayo istirahat lebih awal. Suke dengan cepat memblokir pintu dan tersenyum. Hanya Tuhan yang tahu bahwa para wanita ini, sejak kultivasi mereka meningkat, tampaknya jauh lebih kuat dalam aspek ini. Seolah-olah mereka sedang menyedot kotoran dari tanah. Lydia tersenyum manis dan pindah ke samping. Di belakangnya ada Suling Er dan Su Yunlan. Tuanku, aku ingin melayanimu bersama. Itu adalah kalimat yang tampaknya ringan, tetapi segera menyulut semangat di hati Suke. Sungguh lelucon, seorang pria seharusnya tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Sepertinya Tyrant kecil tombak perak, Seven Times Lang Jun, akan kembali malam ini. Bam, makan tongkatku. Suke membuka tangannya dan menarik ketiga wanita cantik itu ke pelukannya. Dia lalu masuk ke kamar. Kali ini, mereka berhubungan seks sampai matahari terbit. Pagi-pagi sekali, matahari bersinar menembus awan. Suke membuka matanya dengan senang dan melihat tubuh cantik di sampingnya. Hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Tadi malam adalah malam yang sangat kacau. Suke tidak pernah membayangkan Lydia akan membawa Su Yunlan dan Suling Er ke kamar. Menghadapi situasi seperti itu, berapa banyak pria yang mampu menanggungnya? Secara alami, mereka akan mengambil tombak mereka dan menunggang kuda mereka. Namun, dengan fisik Suke, mereka secara alami kelelahan dan belum bangun sampai sekarang. Tentu saja, dia tidak akan mengganggu tidur mereka. Setelah menutupi ketiga wanita itu dengan selimut dan dengan lembut membelai wajah halus mereka, Suke bangkit dan meninggalkan ruangan. Selain tidak mengatakan tidak, pria juga harus melakukan apa yang mereka katakan. Karena dia mengatakan dia akan membuat sekte keinginan iblis bangkrut hari ini, dia akan membuat mereka bangkrut. Namun, dia masih harus memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana dia akan bangkrut. Sekte perubahan besar terletak di sebelah timur Wudu, sedangkan sekte keinginan iblis yang bertetangga terletak di sebelah barat dunia Nether. Murid sekte keinginan iblis yang telah diberi pelajaran oleh Suke kemarin telah melarikan diri. Sekarang tidak mungkin menangkap dua dari mereka untuk bertanya tentang situasinya. Jadi Suke memanggil Budfest dan Duan Jiude. Dua orang dan satu anjing langsung mengambil susunan teleportasi dan tiba di dunia bawah. Begitu mereka mendarat, mereka disambut oleh beberapa Raja Abadi. Rekan-rekan Taois, kalian pasti datang dari daerah lain kan? Salah satu Raja Abadi tersenyum dan berkata dengan antusias, apakah Anda ingin membeli buku panduan lokal dunia Nether? Buku ini memiliki catatan terperinci tentang kebiasaan dan distribusi kekuasaan di dunia Nether. Tentu, aku akan membelinya. Berapa batu roh? Satu hanya membutuhkan satu senjata abadi. Suke terkejut. F***CK, artefak surgawi? Mengapa kamu tidak merampok seseorang? Raja Abadi dan dua rekannya di belakangnya mengeluarkan senjata mereka pada saat yang sama dan mencibir, benar, rampok. Bab 1792 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suke bahkan tidak repot-repot menggerakkan tangannya dan menatap Budfest. Budfest tampak waspada. Apakah kamu bercanda? Itu adalah Raja Abadi. Kamu ingin dewa ini pergi dan melawan mereka? Apakah kamu takut? Bagaimana mungkin? Budfest berkata dengan benar. Dewa ini khawatir aku tidak sengaja akan memukul mereka berkeping-keping. Adegannya terlalu berdarah. Duan Jiude berkata dengan jijik, jika kamu tidak berani bertarung, maka jangan berani bertarung. Untuk apa kamu berpura-pura? Omong kosong, dewa ini adalah leluhurmu. Cepat dan bersujud untuk meminta maaf. Sialan, Budfest tua, aku sudah lama tidak memukulmu. Saat pria dan anjing itu berbicara, mereka mulai berkelahi. Semakin banyak mereka bertarung, semakin jauh mereka pergi, semakin jauh mereka pergi. Suke tidak bisa membantu tetapi facepalm. Kedua momok ini masih belum dewasa. Ketika mereka bertemu seseorang yang lebih kuat dari mereka, mereka ingin melarikan diri. Aku akan melakukannya sendiri. Melihat Suke ingin melakukannya sendiri, para Raja Abadi sepertinya telah mendengar sesuatu yang lucu. Jangan bercanda,
Kamu hanyalah Raja Abadi tingkat menengah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk kami? Saya menyarankan Anda untuk tidak gagal menghargai kebaikan. Dengan patuh serahkan hal-hal baik pada tubuh Anda. Setelah 1/4 jam, 3 Raja Abadi berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya. Kami salah. Kami tidak akan pernah merampok lagi. Suke duduk di atasnya dan berkata dengan santai, siapa yang gagal menghargai kebaikan? Ini aku. Akulah yang gagal mengenali Gunung Tai. Tuanku, mohon murah hati dan lepaskan kami. Itu benar. Ceritakan tentang situasi di Netherrealm. Suke menjentikkan kukunya dan berkata dengan santai, fokus pada sekte keinginan iblis. Ketika kultivator yang memimpin mendengar ini, dia buru-buru menjelaskan situasi domain Nether seperti menuangkan kacang dari tabung bambu. Di antara 7 wilayah benua awan langit, alam Nether adalah wilayah yang paling kacau. Sebagian besar pembudidaya di sini kejam dan jahat. Oleh karena itu, tidak ada aturan di daerah ini. Hanya ada satu prinsip, siapapun yang memiliki kepalan terbesar adalah kebenaran yang sulit. Sekte keinginan iblis adalah sekte dengan logika terkuat di domain Nether. Kultivasi Immortal Sovereign setengah langkah sekte kepala Kyuwumo dapat menekan seluruh domain. Sebagian besar murid di sekte itu ganas dan bisa dikatakan tak terkendali di Nether domain. Alasan mengapa sekte keinginan iblis belum menguasai alam Nether adalah karena, meskipun alam Nether kacau, ada banyak orang kuat. Ada juga beberapa pembudidaya yang berdiri bahu-membahu dengan Kyuwumo, menghalangi jalannya. Adapun alasan kedua, itu karena Kyuwumo suka berjudi. Dia sangat menyukai semua jenis perjudian, dan siapapun yang bisa mengalahkannya dalam perjudian dapat mengajukan permintaan. Untuk berjudi dengannya, seseorang harus menyegel semua kultivasinya dan bertaruh dengan cara fana. Bagaimana tekniknya? Suke bertanya. Kultivator Desert Demon Sekte berkata dengan hati-hati, sejauh yang saya tahu, tingkat keterampilan Kyuwumo cukup tinggi. Dengan kultivasinya disegel, jumlah orang di dunia Nether yang dapat berjudi dengannya dapat dihitung dengan satu tangan. Kyuwumo bahkan memberi dirinya gelar perjudian suci. Sage judi. Suke mencibir, sudah waktunya untuk membiarkan orang ini melihat kekuatan dewa perjudian fraksi surga yang meledak. Setelah mengetahui bahwa hari ini adalah dimulainya kompetisi tahunan, Suke langsung membawa Budfest dan Duan Jiude ke lokasi kompetisi. Netherrealm, kota kegelapan abadi. Langit redup dan awan gelap melonjak, tetapi tidak bisa menyembunyikan antusiasme para pembudidaya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini. Mata mereka berkedip karena kegembiraan. Hari ini adalah hari kompetisi tahunan di Netherrealm. Jika Anda berpartisipasi dalam kompetisi dan menjadi juara, Anda bisa berjudi dengan Kyuwumo. Jika Anda mengalahkan Kyuwumo, Anda dapat mengajukan permintaan. Tidak peduli apa permintaannya, Kyuwumo harus setuju. Di tempat pendaftaran kompetisi, ada kelompok yang aneh. Seorang pemuda tampan berjalan ke staf pendaftaran dan melemparkan artefak surgawi tingkat rendah, saya ingin mendaftar. Staf pendaftaran tidak mengangkat kepalanya, paksa, nama. Dewa perjudian fraksi surga yang meledak. Mendengar nama ini, staf pendaftaran mau tidak mau mengangkat kepalanya dan memandangnya dari atas ke bawah, kamu yakin ingin menggunakan nama ini? Apakah ada masalah? Suke tampak menghina dan memiliki pandangan heroik. Hari ini saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa dewa perjudian alam Nether yang sebenarnya adalah saya. Staf pendaftaran menamparkan bibirnya dan membantu Suke mendaftar. Pada saat yang sama, dia mengirim seseorang untuk melapor ke Kyuwumo. Ketika Kyuwumo mengetahui bahwa seseorang berani menggunakan nama dewa perjudian untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dia menyeringai, ekspresinya menyeramkan, anak muda saat ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Tapi dia tidak mengambil hati, karena setiap tahun akan ada beberapa penjudi sombong yang datang ke sini dan mencoba menggunakan nama mereka untuk memenangkan tempat. Tapi tanpa kecuali, orang-orang ini bahkan tidak bisa melewati babak penyisihan. Tepat ketika dia berpikir bahwa yang disebut dewa perjudian ini adalah jenis sampah yang sama, murid dari sekte Desert Demon yang datang untuk melaporkan berita itu bergegas lagi. Melaporkan kepada pemimpin sekte, orang lain telah datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Sage perjudian dari fraksi surga yang meledak.
Apa? Ekspresi Qiu Wumo menjadi dingin dan dia menghancurkan sandaran tangan kursi di telapak tangannya. Faksi seperti apa fraksi surga yang meledak ini? Beraninya mereka begitu berani. Di depannya, sage perjudian dari dunia bawah. Mereka sebenarnya berani berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Dewa Judi dan Sage Judi. Ini hanya memandang rendah dirinya. Murid itu tidak berani bernapas dengan keras dan berlutut di aula, gemetar. Qiu Wumo menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, turun dan awasi kedua orang itu. Dia memiliki firasat di dalam hatinya bahwa kedua orang ini jelas bukan eksistensi yang sederhana. Saat ini, staf registrasi menerima berita dari belakang panggung dan sedikit bingung. Meskipun Qiu Wumo mematuhi aturan perjudian, dia sebenarnya adalah pria yang temperamental. Jika dia melampiaskan amarahnya pada mereka, mereka bahkan tidak akan bisa meninggalkan mayat utuh. Saat ini, seorang pria lain datang ke kantor pendaftaran. Halo, saya Dejun dari fraksi surga yang meledak, harap mendaftar. Ketika staf pendaftaran mendengar 3 kata, fraksi surga yang meledak, jantungnya langsung melompat ke tenggorokannya. Tapi ketika dia mendengar bahwa nama pihak lain adalah Dajun, dia langsung menghela nafas lega. Untungnya, ini adalah orang normal. Selama Anda tidak memanggil saya Gambling Sage, semuanya akan baik-baik saja. Tepat ketika dia akan mendaftar, pemuda itu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Tolong bantu saya mendaftar dengan nama yang berbeda." "Ubah apa?" Staf pendaftaran bertanya dengan santai. "Fraksi surga yang meledak, tiran perjudian." Staf pendaftaran gemetar dan menjatuhkan pena di tangannya. Setelah beberapa saat, raungan yang sangat marah bergema di langit di atas kota kegelapan abadi. "Bajingan, ini adalah provokasi. Hari ini, aku ingin kamu mati tanpa mayat yang utuh." Para pembudidaya kota kegelapan abadi saling memandang. Mereka secara alami dapat mengetahui bahwa itu adalah suara Qiu Wumo. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Qiu Wumo sangat marah. Tapi, siapa yang memprovokasi Qiu Wumo? Bab 1793 Sistem Perencanaan Tertinggi. Itu aneh, seseorang berani memprovokasi Qiu Wumo? Kudengar seseorang berpartisipasi dalam kompetisi ini atas nama Dewa Perjudian. Kudengar dia dari fraksi surga yang meledak. Orang dalam maju untuk membagikan informasinya. Semua orang tercerahkan. Tidak heran, dengan karakter keras kepala Qiu Wumo, dia tidak tahan dengan seseorang yang menyebut dirinya Dewa Perjudian di depannya. Pria dengan nama ini cukup berani. Kurasa dia akan menang. Orang dalam itu menggelengkan kepalanya. Aku belum selesai. Selain Dewa Perjudian, Sage Perjudian, Tiran Perjudian, Raja Perjudian, Iblis Perjudian, dan Dewa Perjudian dari fraksi surga yang meledak juga berpartisipasi dalam kompetisi ini. Astaga! Kali ini, semua orang terkejut. Dari mana fraksi surga yang meledak ini berasal? Mengapa ada begitu banyak anggota fraksi surga yang meledak atas nama perjudian? Yang lebih keterlaluan adalah nada anggota geng ini begitu arogan. Dewa Perjudian, Sage Perjudian, Perjudian Abadi. Semua gelar ini akan menimbulkan kemarahan Qiu Wumo jika disebutkan di depannya. Belum lagi banyaknya orang yang mengikuti kompetisi ini sekaligus. Tiba-tiba, nama fraksi surga yang meledak menjadi topik hangat di kota kegelapan abadi. Banyak orang menebak asal sebenarnya dari fraksi surga yang meledak. Dan nama-nama anggota fraksi surga yang meledak ditambahkan di bilik taruhan pribadi. Di salah satu stan taruhan bawah tanah, sejumlah besar pembudidaya berkumpul di depan stan dengan batu roh atau artefak surgawi, siap untuk memasang taruhan mereka. Setiap tahun, saat kompetisi diadakan, akan ada banyak stan taruhan di kota kegelapan abadi. Setiap kontestan populer akan terdaftar dalam daftar. Banyak orang memenangkan banyak uang melalui taruhan ini. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang kehilangan semua yang mereka miliki. Seorang lelaki tua dengan seekor anjing datang ke bilik taruhan bawah tanah, mengumpat. Mereka adalah Duan Jiude dan Budfest. Di mana Dewa Perjudian dari fraksi surga yang meledak? Duan Jiude bertanya langsung begitu dia tiba. Kultivator yang bertanggung jawab atas stan taruhan tercengang dan berkata sambil tersenyum, "Senior, saya sarankan Anda tidak bertaruh padanya."
Sebelum Duan Jiude dapat berbicara, Butface berkata, "Apa maksudmu? Tidak bisakah kamu melihatku? Aku punya banyak barang bagus untuk dipertaruhkan." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan setumpuk senjata immortal tingkat rendah muncul di atas meja. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Setidaknya ada 30 hingga 50 dari mereka, bukan? Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak artefak surgawi tingkat rendah? Orang yang bertanggung jawab atas stand taruhan juga tertegun. Dia telah bertanggung jawab atas pertaruhan selama bertahun-tahun dan telah melihat tidak kurang dari 1000 hal baik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mempertaruhkan begitu banyak artefak surgawi. Minta di belakang panggung untuk menggandakan peluang bagi Dewa Judi. Orang yang bertanggung jawab atas area taruhan memanggil salah satu bawahannya dan memerintahkan dengan suara rendah. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Butface, dan senyum di wajahnya menjadi lebih antusias. "Kalian berdua, dewa penjudi ini sangat populer. Mengapa kamu tidak bertaruh sedikit lagi sekaligus? Jika kamu menang, kamu akan menghasilkan banyak uang." Duan Jiude dan Butface berpura-pura menjadi taipan lokal dan melambaikan tangan. Taruhan semuanya. Bunuh semua anggota fraksi surga yang meledak." Orang yang bertanggung jawab tertawa begitu keras sehingga sudut mulutnya hampir mencapai bagian belakang telinganya. Dia menjawab berulang kali, "Oke, saya akan bertaruh untuk Anda. Ini adalah surat promes Anda. Jika taruhan Anda berhasil, Anda dapat menggunakan surat promes ini untuk menukar barang-barang." Melihat mereka berdua bertaruh pada God of Gamblers, Sage of Gamblers, Gambling Tyrant, dan Gambling Devil of the Exploding Heavens Faction, penanggung jawab sangat gembira. Semua orang tahu bahwa Qiu Wumo telah mengumumkan bahwa jika anggota fraksi surga yang meledak memasuki final, kultivasi dan nyawa para pembudidaya akan menjadi taruhannya. Siapapun yang kalah harus tinggal di Evernight City selamanya. Jelas bahwa nama fraksi surga yang meledak benar-benar membuat marah Qiu Wumo. Tak satu pun dari kultivator di kota kegelapan abadi yang meragukan keterampilan judi Qiu Wumo. Ketika dia belum menjadi Kaisar Langit Yongzhen datang untuk bertaruh dengannya. Dalam keadaan kultivasinya telah ditekan, keduanya benar-benar terikat. Dan justru karena pertarungan judi inilah Qiu Wumo menjadi terkenal. Pada saat yang sama, kultivasinya juga meningkat pesat. Segera, dia telah menguasai kota kegelapan abadi. Semua orang mengira dia telah memperoleh beberapa pengetahuan rahasia dari Kaisar Langit. Namun nyatanya, hanya Qiu Wumo yang tahu di dalam hatinya bahwa dia belum mendapatkan pengetahuan rahasia apapun. Itu karena dia telah melihat jalan untuk menjadi Kaisar Langit. Mengontrol Jalan Agung, menggantikan Jalan Agung, dan menjadi Kaisar Langit. Oleh karena itu, dia telah memilih jalan perjudian sebagai jalur kultivasinya. Tujuan mengadakan kompetisi ini setiap tahun adalah untuk lebih meningkatkan grid path seseorang. Bang! Kembang api yang cemerlang meledak di langit, dan suara yang dalam dan kuat bergema di langit kota kegelapan abadi. Kompetisi pertarungan judi dimulai. Desir! Daftar agung muncul di langit kota kegelapan abadi. Nama semua pembudidaya yang telah mendaftar untuk kompetisi pertarungan judi ditampilkan di sana. Begitu nama-nama ini muncul, mereka mulai berubah. Artinya sudah ada yang menang dalam kompetisi pertarungan judi. Lihat, tempat pertama saat ini sebenarnya adalah Chen Paijiu. Orang ini hanya selangkah lagi dari tempat pertama 2 tahun lalu. Kali ini, dia sangat agresif. Dia datang dengan niat buruk. Lihat. Juara sebelumnya, Li Sisan, juga ada di sini. Kenapa dia ada di sini lagi? Namun, orang ini adalah satu-satunya ahli judi di kota kegelapan abadi. Dia adalah salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan kali ini. Petik 2. Puncak dari pendeta abadi Dong Wuxu juga ada di sini. Dia telah meningkat cukup cepat baru-baru ini. Dalam waktu singkat 3 bulan, dia beralih dari Master Judi kelas 6 menjadi Master Judi kelas 1. Kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. HMPH, jadi bagaimana jika kultivasinya tinggi? Pertarungan judi adalah tentang keterampilan berjudi. Di kota kegelapan abadi, kekuatan seseorang tidak dinilai dari kultivasi seseorang. Lebih penting lagi, keterampilan judi seseorang dinilai. Penjudi disebut ahli judi. Dari terendah hingga tertinggi, mereka diberi peringkat dari Master Judi kelas 9 hingga Master Judi.
Semakin kuat keterampilan judi seseorang, semakin dihormati mereka. Mengandalkan keterampilan berjudi, seseorang dapat memperoleh segalanya di kota ini. Jika di masa lalu, Suke mungkin tidak akan bisa mengerti. Namun, setelah memahami aturan untuk maju ke tahap Kaisar Abadi, dia memahami kebenaran kota ini dengan sekali pandang. Semua orang berkultivasi Dao perjudian. Namun, ada 3000 grid Tao. Pemahaman setiap orang berbeda, dan Dao yang mereka kembangkan juga berbeda. Jika ada konflik antara Dao yang mereka kembangkan, maka itu akan tergantung pada siapa yang memiliki kemampuan untuk memahami Dao terlebih dahulu. Aturan kali ini adalah, siapapun yang dapat memenangkan 1000 senjata abadi tingkat rendah terlebih dahulu akan menjadi juara kompetisi ini dan mendapatkan hak untuk berjudi dengan Kyuumo. Suke menatap Budfest dan Duan Jiude sebelum menginstruksikan mereka. Oleh karena itu, kami bertiga akan berjudi secara terpisah dan kemudian berkumpul bersama. Dengan cara ini, kami dapat memaksimalkan efisiensinya. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir. Jika dewa ini mengklaim sebagai yang kedua dalam perjudian, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Budfest berkata dengan percaya diri. Duan Jiude juga mengungkapkan bahwa lelaki tua ini tidak kuat dalam aspek lain, tetapi dalam keterampilan berjudi, dia sangat berbakat. Bahkan Kaisar Abadi tidak akan bisa menang melawannya. Kelopak mata Suke berkedut. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki firasat buruk. Bab 1794 Sistem Perencanaan Tertinggi. Aturan turnamen Eternal Darkness City sangat sederhana. Ada batas waktu 1 hari, dan siapapun yang bisa memenangkan 1000 senjata abadi tingkat rendah terlebih dahulu akan menjadi juara. Hasil akhir akan ditentukan oleh peringkat di papan tulis. Tidak ada batasan pada metode atau teknik duel, tetapi hanya ada satu aturan, energi abadi tidak diperbolehkan. Perkelahian diperbolehkan, tetapi teknik kultivator juga tidak diperbolehkan. Di satu sisi, aturan ini adalah untuk mencegah kota dihancurkan, dan di sisi lain, untuk menguji teknik duel para kultivator yang berpartisipasi. Jika energi abadi digunakan, maka duel itu tidak ada artinya. Lagi pula, dengan sarana seorang kultivator, mengubah hasil pertempuran benar-benar merupakan masalah yang sangat sederhana. Saat kompetisi dimulai, seluruh kota gempar. Penggarap bisa dilihat di mana-mana di jalanan dan gang. Semua orang berpartisipasi seperti api yang mengamuk, ingin menjadi pemenang terakhir. Ayo, saringan, Paigo, semuanya baik-baik saja. Siapa yang mau ikut duel? Ayo kita lihat siapa yang lebih besar atau lebih kecil saat menggambar kartu. Siapa yang mau bertarung denganku? Balapan. 3 senjata abadi kelas rendah sebagai taruhan, siapapun yang bisa mengalahkanku akan mengambilnya. Seketika, segala macam teriakan bisa terdengar. Semua orang mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, mencoba memenangkan senjata abadi dari para pembudidaya lainnya. Peringkat di papan berubah hampir setiap detik. Dari waktu ke waktu, akan ada pembudidaya yang pergi dengan sedih, sementara akan ada pembudidaya yang meraung gembira. Tentu saja, ada juga pembudidaya yang berjalan di antara kerumunan, menggunakan teknik yang sangat bagus untuk mencuri senjata abadi dari orang lain. Secara alami, ada juga kultivator yang bertarung di jalanan seperti manusia. Kota itu penuh dengan nafsu dan kekerasan, seperti namanya. Di kota kegelapan abadi, cahaya tidak akan bersinar di sini. Suke berkeliling kota 2 kali, dan menemukan bahwa sebagian besar orang berada dalam keadaan campuran. Seringkali, setelah menang melawan orang sebelumnya, mereka kalah melawan orang berikutnya. Ini menyebabkan nama-nama di papan berfluktuasi, mempertahankan level yang konstan. Namun, orang di tempat pertama telah meninggalkan semua orang dalam debu. Hanya dalam 2 jam, dia telah memperoleh lebih dari 100 senjata abadi tingkat rendah. Jika dia menghitung berdasarkan jumlah senjata abadi per orang, dia telah melenyapkan lebih dari 100 orang. Adapun orang di tempat kedua, dia memiliki 70 senjata abadi tingkat rendah. Tidak buruk, orang-orang ini cukup kuat. Suke tersenyum. Sepertinya sudah waktunya untuk menunjukkan keterampilan judi yang kuat dari Act of Saint ini. Sistem, menarik hadiah untukku. Suke sudah lama tidak menggunakan sistem undian sejak dia memutakhirkannya menjadi 11.0. Pertama, dia kekurangan acting tough points.
Kedua, dia cukup kuat untuk menghadapi sebagian besar situasi. Tidak perlu menyia-nyiakan acting tough points itu. Namun, dia baru-baru ini bertindak keras beberapa kali dan mendapatkan banyak poin acting yang sulit. Dia bisa dikatakan berasal dari keluarga kaya. Selain itu, setelah mendapatkan warisan Kaisar Langit, keseimbangan energi iblis telah mencapai 90% yang mencengangkan, dan sebagian besar fungsi sistem dapat digunakan kembali. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan 90 tak terkalahkan. Tepat pada saat ini, Buttface berlari mundur dengan sedih, terlihat sedikit tidak wajar. Apa yang salah? Suke bertanya sambil menggambar lotere. Bukankah kamu mengklaim sebagai yang terbaik kedua? Kehilangan semuanya. Dewa ini hanya sial. Buttface menggaruk kepalanya dan berkata dengan keras kepala, beri aku 10 senjata abadi tingkat rendah. Seasteriste, kamu benar-benar kehilangan semuanya? Suke terkejut. Aku hanya bercanda. Dewa ini pasti akan memenangkan semuanya kembali. Orang-orang itu mulai sebelum dewa ini siap, jadi dewa ini kalah. Buttface tidak yakin. Suke memutar matanya dan melambaikan tangannya. Dengan levelmu, sebaiknya kamu tidak berjudi. Tetaplah di sini. Kamu tidak mengerti. Keberuntungan akan berubah. Dewa ini tidak beruntung sekarang, tapi aku tidak akan sial nanti. Tidak peduli apa yang dikatakan Buttface, Suke tidak memperhatikannya. Meskipun dia telah menipu begitu banyak Celestial Prime, dia tidak kekurangan senjata abadi tingkat rendah. Namun, dia hanya memiliki beberapa ratus senjata abadi, yang jauh dari 1000. Menurut cara Buttface kalah, dia akan kehilangan semuanya dalam waktu kurang dari setengah hari. Pada akhirnya, terserah padaku, orang suci yang bertindak tangguh. Suke menggelengkan kepalanya karena kecewa dan memulai lotere. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 10 poin acting tangguh. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 10 poin acting tangguh. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 10 poin acting tangguh. Seasteriste. 10 acting tough points, hadiah terendah dalam lotre, setara dengan hadiah hiburan. Suke menoleh dan menatap Buttface dengan marah. Apakah pria ini pria yang tidak beruntung? Dia sial begitu dia ada di sekitarku. Buttface bingung. Mengapa kamu menatapku? Apakah kamu akhirnya menemukan ketampanan dewa ini? Jika kamu memberiku gelar pria paling tampan di fraksi surga yang meledak, aku dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 10% dari kekuatanku untuk membantumu memenangkannya kembali. Petik 2. Tersesat. Lebih baik kamu tersesat sejauh yang kamu bisa. Suke menunjuk ke depan dan meminta Buttface untuk tersesat. Asterismen, sial sekali. Senjata abadi tingkat rendah itu. Aku akan memberikannya padamu, aku akan memberikannya padamu. Cepat dan tersesat, jangan tunda aku untuk menggambar lotere. Suke melemparkan beberapa senjata abadi tingkat rendah ke Buttface dan mengirimnya pergi. Dia menggosok kedua tangannya dan hendak melanjutkan undian ketika Duan Jiude datang lagi. Apa? Jangan bilang kamu juga kalah. Suke bertanya dengan marah. Mendengar itu, Duan Jiude memasang tampang bijak dan berkata dengan tenang, aku baru saja melihat beberapa anak muda di pinggir jalan. Mereka sangat menyedihkan karena mereka tidak memiliki senjata abadi tingkat rendah untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi saya memberikan senjata abadi mereka kepada mereka. Tersesat, tidak bisakah kamu menemukan alasan yang lebih dapat diandalkan? Suke menyentuh dahinya dan melemparkan beberapa senjata abadi tingkat rendah padanya lagi. Pergi saja, jangan ganggu aku. Baiklah. Duan Jiude mengambil senjata abadi tingkat rendah dan melarikan diri dengan cepat. Suke menarik napas dalam-dalam dan memulai lotere lagi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan kartu uji coba Grandmaster perjudian selama 1 jam. Jejak jiwa. Suke hendak merayakan ketika dia melihat Buttface dan Duan Jiude kembali. Jangan bilang kamu kehilangan semua senjata abadimu lagi? Buttface memandang mereka dengan jijik dan berkata dengan bangga, tidak mungkin aku tidak bisa menang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 10 senjata abadi tingkat rendah. Tidak buruk, Suke menatap Duan Jiude. Bagaimana denganmu? Duan Jiude terbatuk 2 kali dan melihat ke samping, ya. Baik,
Aku mengerti. Kamu kehilangan semua senjata abadimu lagi, kan? Suke hendak mengeluarkan senjata langitnya dan bertarung secara langsung. Apa yang harus ditakutkan ketika ada Grandmaster perjudian? Aku orang suci bertindak tangguh sekarang? Tidak. Duan Jiude ragu-ragu sejenak dan berkata, kamu tidak hanya kehilangan semua senjata abadimu, tetapi kamu juga berutang 3 senjata abadi tingkat rendah kepada mereka. Suke. Matanya berkeliaran di antara Buttfast dan Duan Jiude. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Mungkinkah keberuntungan benar-benar dapat ditransfer? Bab 1795 Sistem Perencanaan Tertinggi. Sebagai Kaisar Surgawi masa depan, Suke sangat yakin bahwa nasibnya ada di tangannya sendiri dan bukan di tangan langit. Keberuntungan apa? Di depan kekuatan, itu tidak layak disebut. Dengan Act of Sein, siapa yang tidak bisa saya kalahkan? Bagaimana dengan perjudian Grandmaster? Anda tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh kota kegelapan abadi. Jadi, tinggal jauh dari saya. Suke membuat keputusan cepat dan mengusir Buttfast dan Duan Jiude. Tidak mudah bagi saya untuk menggambar kartu yang bagus. Bagaimana Anda bisa merusak kesempatan langka ini untuk bertindak tangguh? Setelah mengusir Buttfast dan Duan Jiude, Suke tidak terburu-buru mencari pertandingan judi. Sebaliknya, dia menemukan sudut terpencil dan memanggil doppelganger yang telah mendaftar sebelumnya. Saudaraku, bersiaplah untuk membiarkan nama fraksi surga yang meledak bergema di seluruh kota kegelapan abadi. Dipahami. Dengan swoosh, klon tersebar ke segala arah, seperti sungai atau laut, menghilang ke dalam kegelapan yang sangat besar ini. Setelah melakukan semua ini, Suke meninggalkan sudut dan pergi ke pusat kota kegelapan abadi, di mana terdapat banyak orang. Tata letak kota kegelapan abadi sangat sederhana. Dengan landmark pusat sebagai pusatnya, itu membentuk bentuk meja judi bundar raksasa. Dari luar ke dalam, taruhan dikalikan. Bangunan simbolis di tengah adalah sebuah dadu besar. Dikatakan bahwa penguasa kota kegelapan abadi, Qiu Wumo, telah memahami seni rahasianya sendiri dari kematian ini, memungkinkannya untuk berhasil melangkah ke alam kaisar abadi setengah langkah. Bahkan jika bukan selama pertandingan judi, para pembudidaya sering datang untuk memberi hormat dan mencoba mencari cara untuk maju. Saat ini, area di bawah dadu dikelilingi oleh orang-orang. Di tengah kerumunan ada meja kayu. Ada 3 mangkuk dan sebuah bola di atas meja. Di sebelah kiri adalah pria berwajah pucat berjubah hitam dengan pipi tirus. Di sisi lain adalah pria kekar yang tampak galak. Suke menerobos kerumunan dari belakang. Dia tidak peduli dengan keluhan di belakangnya. Tatapannya jatuh ke meja, dan dia bisa mendengar diskusi di sekitarnya. Keahlian Dong Wuxu dalam menebak bola bisa dikatakan sudah mencapai kesempurnaan. Benar. Kecepatan tangannya terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat di lubang mana dia memasukkan bola. Betul. Setelah diturunkan, kecepatan mangkuk itu bergerak sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas tanpa menggunakan basis kultivasi seseorang. Suke melihat ketiga mangkuk di atas meja dan merasa bahwa mereka tampak akrab, tetapi dia tidak yakin apakah itu yang ada dalam ingatannya. Dia menatap orang di sampingnya. Saudaraku, siapa Dong Wuxu yang kamu bicarakan ini? Kultivator itu meliriknya dengan tidak sabar. Kamu bahkan tidak mengenal Dong Wuxu? Kamu di sini untuk berpartisipasi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Suke telah mengeluarkan artefak abadi tingkat rendah dan menggantungnya di depannya. Petik 2. Ini benar-benar suatu kehormatan untuk turnamen ini. Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda, orang berbaju hitam itu adalah Dong Wuxu. Sang kultivator segera berseri-seri dengan gembira dan mulai berbicara seperti kacang yang keluar dari tabung bambu. Dia paling pandai menebak bola. Dia meminta orang untuk menebak di mangkuk mana bola itu berada. Jika dia menebak dengan benar, dia menang. Jika tidak, dia kalah. Namun, gerakan orang ini sangat cepat. Tanpa menggunakan kultivasinya, tidak mungkin untuk mengingat di mangkuk mana bola itu berada. Saya mengerti, Suke mengangguk. Itu benar, itu trik 3 dewa kembali ke gua. Namun, orang ini mengubah 3 bola menjadi 1. Melihat ini, pembudidaya mengulurkan tangan untuk mengambil artefak abadi tingkat rendah di tangan Suke, tetapi dia tidak mengambil apapun. Hei, apa maksudmu?
Kultivator segera menjadi cemas. Suke memelototinya. Apa maksudmu? Apa kau akan merampok kudis yang bolong? Tidak, kamu hanya... Apa barusan? Tidak bisakah aku melepas artefak abadi tingkat rendahku untuk memotong kukuku? Suke melihat ekspresi kempis pihak lain dan mencibir di dalam hatinya. Anda ingin artefak abadi tingkat rendah untuk beberapa kata informasi? Pergi makan se-. Saat ini, Dong Wuxu dan lelaki kekar itu telah memulai pertarungan judi. Dong Wuxu menekuk salah satu bola di bawah mangkuk dan membuka tangannya untuk menunjukkan kepada penonton. Kemudian, dia menekankan tangannya ke mangkuk dan mengerahkan kekuatannya. Swash, swash, swash. Tangannya menciptakan serangkaian bayangan, dan ketiga mangkuk itu bergerak cepat di atas meja. Semua orang melebarkan mata mereka, mencoba melihat kemana mangkuk yang menahan bola itu dipindahkan. Mata pria kekar itu hendak menyembul keluar. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pembuluh darah biru muncul di dahinya. Sepertinya dia mencoba yang terbaik. Namun, kecepatan Dong Wuxu terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, seseorang berteriak. Sudah berakhir. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas lagi. Ya Tuhan, tidak mungkin melihatnya tanpa menggunakan basis kultivasi. Itu benar. Mustahil menemukan mangkuk mana bola itu berada dengan kemampuan manusia biasa. Tampaknya Dong Wuxu memiliki kesempatan untuk menjadi juara pertarungan judi kali ini. Itu belum tentu benar. Chen Paijiu dan Li Sisan sangat kuat. Pada akhirnya, mereka bertiga kemungkinan besar akan bertarung memperebutkan kejuaraan. Lupakan saja. Pasti tidak ada harapan tahun ini. Saat semua orang berdiskusi, Dong Wuxu akhirnya menghentikan apa yang dia lakukan. Silakan tebak. Dia melepaskan tangannya dan menatap pria kekar itu. Pria kekar menyeka keringat di dahinya. Matanya gugup. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke mangkuk di tengah dengan tangan gemetar. Dong Wuxu tanpa ekspresi mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk itu. Tidak ada apa-apa di dalamnya. F***CK. Pria kekar itu sangat marah sehingga dia membanting meja. Wajahnya penuh keengganan, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan artefak langit tingkat rendah di tangannya. Luar biasa. Aku tidak menyangka kecepatan tangan Dong Wuxu meningkat lagi. Aku hanya melihat selama 10 detik, dan mataku sudah kabur. Kamu setidaknya melihat selama 10 detik. Aku tidak bisa melihat dengan jelas setelah 5 detik. TSK, aku ingin tahu siapa yang bisa menebak mangkuk tempat dia menyembunyikan bola itu. Dong Wuxu melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan tenang, siapa lagi yang mau berjudi? Semua orang mundur selangkah. Saat ini, Dong Wuxu berada di puncaknya. Secara alami, mereka tidak bisa bersaing dengannya. Aku akan melakukannya. Dengan tawa yang hangat, Suke melangkah keluar dari kerumunan dan berkata dengan senyum nakal, aku adalah dewa penjudi dari fraksi surga yang meledak. Aku ingin berjudi denganmu. Mata semua orang tiba-tiba terfokus pada Suke. Pria ini terlalu sombong. Beraninya dia menyebut dirinya dewa penjudi? Sepertinya aku belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Apakah ini pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi? Tidak heran. Kemungkinan besar dia belum pernah mendengar tentang reputasi Dong Wuxu. Itu sebabnya dia berani datang ke sini. Dong Wuxu menatap Suke sejenak dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Suke untuk duduk di hadapannya. Suke mengangkat alisnya dan duduk perlahan. Perhatikan baik-baik, Dong Wuxu mengulurkan tangannya dan menggerakkannya dengan cara yang mempesona. Setelah beberapa saat, dia menghentikan tangannya dan berkata dengan lembut, tolong. Semua orang menatap Suke dan ingin melihat mangkuk mana yang akan dia pilih. Mereka melihat Suke mengulurkan jari dan meletakkannya di mangkuk paling kiri. Dia berkata dengan tenang, ini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambilnya. Pada saat yang sama, dia berkata, tidak. Semua orang terkejut dan melihat mangkuk yang dia ambil. Benar-benar tidak ada apa-apa di bawahnya.